yang mengatakan anaknya pernah diculik wewe gombel. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jumpa lagi dengan gua Riko. Tentunya masih di channel Mbah Manto, channel yang paling kece. Dalam video kali ini gua mau ngebahas tentang kuyang dan juga wewe gombel. Sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga tekan tombol notifikasi lonceng di bawah ini. Buat kalian yang udah subscribe, gua ucapin terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam segala urusan kalian. Sebelum kita masuk pada cerita yang pertama, alangkah baiknya kalian benarkan posisi duduk senyaman mungkin, karena cerita kali ini mengandung kengerian. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita yang pertama. Setan yang pertama yaitu kuyang. Buat kalian yang belum tahu apa itu kuyang, gua jelasin sedikit. Kuyang adalah folklore. Apa itu folklore? Jadi folklore itu adalah sejenis legenda, tahayul, cerita, mitos atau dongeng yang menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat atau budaya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kuyang. Kuyang memiliki wujud yang sangat menyeramkan, seperti kepala dengan isi tubuh yang menempel di kepalanya tanpa disertai anggota badan. Jadi kuyang itu cuman kepala dan jeroan, dia terbang gitu tanpa adanya anggota tubuh dari sini ke bawah sampai kaki, itu nggak ada. Jadi makanan dari kuyang ini adalah darah bayi. Ibu yang baru saja melahirkan, terus darahnya tuh dihisap sama itu kuyang. Dan yang paling parah adalah darah yang menempel pada pembalut yang dibuang sembarangan. Kuyang ini sebenarnya legenda, hantu dari Kalimantan. Kuyang ini biasanya dipergunakan untuk menempuh ilmu hitam. Jadi kuyang ini sebenarnya manusia, sama kayak manusia kebanyakan orang. Kalau siang itu, kuyang itu berpenampilan ya biasa kayak kebanyakan orang gitu, pakai baju. Cuman yang membedakan, dia ini selalu memakai penutup di bagian lehernya sini. Kalau enggak dia pakai jubah. Jadi cara kerja kuyang mencari makanan itu pada malam hari. Dia akan memisahkan kepala dari badannya dengan sendirinya. Dia akan terbang, berputar-putar mencari mangsa sampai dia mendapatkan entah itu ibu-ibu yang baru saja melahirkan atau sisa darah yang menempel di pembalut. Itu dijilat sama dia, darahnya dimakan, dihisap darahnya itu sampai habis. Jadi gua ingetin buat kalian para cewek-cewek, jangan suka buang pembalut sembarangan. Ada beberapa cara untuk menghadapi atau mengatasi kuyang tersebut. Jadi dengan cara kita bawa sapu ijuk atau kalau nggak sapu lidi. Terus dengan kita membawa perabot rumah tangga, entah itu dipukul-pukul atau gimana, yang pasti dengan perabot rumah tangga. Dan yang terakhir, kita menggunakan bawang merah, karena diyakini bau dari kulit bawang itu yang membuat kuyang takut. Dan yang pasti beribadah itu nomor satu. Kuyang ini sebenarnya bermacam-macam. Salah satunya ada kuyang hutan yang bisa dipelihara. Kuyang hutan ini biasanya dipakai untuk pesugihan. Kalau yang pakai cewek, maka dia akan dipergunakan sebagai pemikat.
pemikat lawan jenis, kayak pelet gitulah. Kalau yang pakai laki-laki, kebanyakan dia dipakai untuk kejantanan atau kebal, pokoknya semuanya berkaitan dengan ilmu hitam. Kuyang, jika yang jadi kuyang itu baik laki-laki maupun perempuan, pokoknya intinya sama. Mereka itu mengejar atau menempuh ilmu hitam. Yang jelas tujuannya hanya mereka yang tahu. Ada sedikit kisah dari Kalimantan. Sebut saja namanya Fitri. Sengaja namanya kita samarkan. Jadi pada saat itu Fitri sedang berusia 7 tahun. Dan saat itu pula ibunya baru saja melahirkan anaknya yang kedua, dibarengi dengan tetangganya yang sedang hamil berusia 5 bulan. Nah disitu kan incaran kuyang tuh, baru saja melahirkan anak, otomatis kan darah bayi. Pada malam harinya didatangilah rumah si Fitri itu. Kuyang datang malam-malam, terbang di atas rumah Fitri dan juga tetangganya. Beruntung ada warga yang melihat. Lalu warga ramai-ramai berkumpul untuk menangkap kuyang tersebut. Karena kuyang itu bisa terbang, maka loloslah dia. Menurut penuturan warga, kuyang itu ternyata sudah berkali-kali mengintai rumah Fitri dan kepergok kabur, gitu terus. Singkat cerita, Fitri saat itu hendak pergi ke masjid yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumahnya. Fitri dan beberapa temannya berjalan ke masjid dengan canda tawa. Dan tiba-tiba Fitri dan teman-temannya mendengar suara seperti dicekik, atau lebih tepatnya mengeram, seperti itulah. Lalu karena penasaran, Fitri mencari sumber suara tersebut. Fitri itu mendekati sumber suara itu, nyari gitu, makin dekat dari sumber suara. Tiba-tiba muncullah sosok hitam dari balik rerumputan. Sontak Fitri langsung lari karena sosok yang dilihatnya adalah sosok kepala dengan isi tubuh yang melayang mendekati Fitri, yaitu adalah kuyang. Fitri membatalkan niatnya ke masjid dan langsung lari ke rumah. Sesampainya di rumah, Fitri langsung bercerita kepada orang tuanya. Lalu, orang tuanya berinisiatif untuk memasang penangkal anti kuyang, yaitu dengan meletakkan sejumlah bawang merah yang diyakini dapat menangkal kuyang. Selepas hari itu, pada malam harinya, lagi-lagi Fitri dikejutkan dengan suara cekikikan dari lotengnya. Karena lagi-lagi Fitri penasaran, lalu Fitri mencari sumber suara tersebut yang berasal dari loteng di rumahnya. Pas lagi nyari, tiba-tiba Fitri melihat sosok hitam di kegelapan. Karena masih samar-samar, Fitri mendekati sosok tersebut. Lalu kuyang muncul melayang ke arah Fitri. Larilah si Fitri ini. Lari dia sambil teriak-teriak. Dia lagi-lagi bercerita kepada ayahnya. Dan ternyata penangkalnya itu nggak manjur. Jadi begitulah kisah dari Fitri. Ini ada sedikit video tentang penampakan kuyang yang berhasil terekam kamera nelayan yang saat itu sedang melintas di sungai. Simak videonya. Dalam video tadi memperlihatkan beberapa orang nelayan tengah melintas di sungai dengan perahunya dan ada kuyang yang terbang di atas pohon-pohon. Gimana menurut kalian, bosku?
Apakah ada yang pernah bertemu dengan kuyang? Kalau ada dan ceritanya mau diangkat menjadi video seperti ini, silahkan kirim ke email di bawah ini. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ada Wewe Gombel. Sosok hantu yang satu ini adalah diwujudkan dengan wanita tua keriput dengan payudara yang besar menggantung di tubuhnya. Hantu satu ini suka menculik anak-anak di waktu maghrib dan selepas maghrib. Jadi, hantu ini sering dipergunakan orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar cepat pulang dari bermainnya. Jadi pasti kalian pernah dengar, mungkin orang tua kalian juga pernah bilang seperti itu, atau mungkin tetangga kalian dia bilang, ayo cepat pulang, jangan main mulu, culik wewe gombel kamu nanti. Ada yang pernah digituin? Silahkan komentar. Wewe gombel ini bertempat tinggal di hutan pedalaman atau pohon-pohon besar, di kali yang ada batu berair. Jadi wewe gombel itu menyukai tempat-tempat yang seperti itu. Di balik kisah wewe gombel ini ada pesan yang mendalam, khususnya untuk para orang tua, yaitu jangan pernah melupakan anak kalian dan selalu perhatikan anak kalian. Jika waktunya bermain sudah habis atau larut malam, segera bawa pulang anak tersebut. Ada sedikit kisah dari Tegal, Jawa Tengah. Seorang bocah bernama Sri Wahyuning berusia saat itu 5 tahun. Dia itu hilang selama 3 jam. Jadi menurut cerita, Sri Wahyuning itu hilang diculik wewe gombel. Jadi gini ceritanya. Jadi pada hari itu, sang ibu yang bernama Darwanti, yang kesehariannya dia berjualan soto di depan rumahnya, saat itu sedang melayani pembeli sekitar waktu menunjukkan jam 6 sore. Dan pas itu kan selepas azan maghrib. Anaknya itu masih bermain-main di luar rumah, di teras itulah. Dia main-main sendiri anaknya. Dilihatnya anaknya masih bermain dan dia perhatiannya teralihkan ke pembeli. Begitu pembeli membayar dan si Darwati ini menoleh ke arah anaknya, anaknya sudah tidak ada di tempatnya. Nah, si Darwati langsung mencari anaknya ke dalam rumah dan ke belakang. Nggak ada. Dan si pembeli itu masih ada di tokonya, di warungnya Darwati itu. Ditanyalah dia, mas-masnya itu yang beli. Mas, lihat anak saya nggak? Kata masnya. Tadi kan di situ, coba cari ke dalam, kali aja masuk ke dalam, kata si masnya. Lalu Darwati pun mencari-cari. Setelah lama mencari, kan nggak nemu nih anaknya di rumahnya. Dia bilang ke Pak RT, Pak, mohon bantuannya, anak saya nggak ada di rumah. Pak RT pun menghubungi warga, mengumpulkan warga untuk mencari anak si Darwanti ini secara bersamaan. Jadi berpencar warga mencari ke belakang rumah, ke kebun, ke pinggir-pinggir kali gitu. Jadi setelah lama mencari, anaknya itu nggak ketemu juga. Dan pada saat sedang berjalan mencari itu, si Darwanti, si ibunya ini ketemu sama seorang ustadz. Ustadz itu bilang kalau anakmu masih di sini, masih di tempat ini, sedang dibawa jalan-jalan. Di situ timbullah pertanyaan Darwanti, dibawa siapa anaknya? Kenapa masih ada di situ tapi mereka tidak menemukan? Lalu Darwanti ingat pada cerita mertuanya yang mengatakan anaknya pernah diculik wewe gombel. Mertuanya itu bilang kalau ingin anaknya kembali, dia harus bertelanjang bulat di kebun. Lalu Darwanti apa? Darwanti pun melakukan apa yang pernah dibicarakan mertuanya tersebut. Darwanti melepas semua pakaian yang dikenakan saat itu. Lalu dia berjalan ke kebun dan menunggu anaknya. Tidak berselang lama, terdengar suara ma. Lalu Darwanti mendengar lagi suara itu secara berulang-ulang.
Setelah itu, anaknya muncul dengan tiba-tiba di pintu belakang dengan keadaan linglung. Setelah sedikit sadar, anaknya ditanya oleh Darwanti, sang ibu. Sang ibu bertanya, "Kamu habis dari mana?" Si anak menjawab, "Aku tadi diajak orang untuk dimandikan dan tidak dibawa pulang, tapi keadaan berubah menjadi gelap." Si anak berkata seperti itu. Maka digambarkanlah bahwa si anak hilang diculik Wewe Gombel selama 3 jam. Gimana menurut kalian? Apa ada yang pernah diculik Wewe Gombel di sini? Apa mungkin kalian mau? Gimana bosku? Gua rasa cerita ini sampai di sini dulu. Nanti bakal ada cerita-cerita yang lebih menarik. Sebelum gua undur diri, gua ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi lonceng dengan cara memencet icon lonceng yang ada di samping tulisan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel Mbah Manto ini. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.